masih bersama dengan Romi dan juga Uri. Kalau dulu kan kita Hit the melihat world. sesosok Mas Romi aja. Sekarang muncul istrinya. Nah, kenapa sih Kak Uri sekarang juga ikut mendampingi si AA? Enggak sih, udah lama sebetulnya. Itu yang nulis prompternya salah sebetulnya. Salah lagi, ya ampun, gimana sih kreatif? Nggak riset sebelum syuting, Coba nggak riset. diklarifikasi dulu, apakah baru menikah, makanya baru ikut atau gimana tuh maksudnya? Ini netizen yang ngomong. Oh gitu ya? Iya, netizen. bukan produser saya. Oke. Bukan kreatif ya? Bukan. Sebetulnya udah lama gitu kan, jejak digitalnya ada, search aja itu Grandmaster Asia di SCTV. Oh, oke. Gitu, itu pertama kali istri saya muncul, tapi latihannya udah lama. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya yang dimiliki oleh Kak Uri ini ilmu sulap atau ilmu goib? Bisa dibawa. Ilmu goib tuh lu yang lo pelajari kemarin itu loh di live Instagram. Salah, jangan dibuat mainan. Ilmu goib itu adalah Al-Quran dan hadis. Oke. Itu ilmu goib. Nah kalau ilmu sulap itu bisa dipelajari karena itu gabungan dari seni tari, terus seni-seni yang Gitu ya, Wi? Yes. Oh yes, coba tanyakan. Kalau kakak? Sebetulnya penjelasannya sih kita menggunakan 5 indera kita untuk memberikan ilusi indera keenam gitu simpel. Oh ya. Ilusi dan indera keenam. Dengerin ya. Nah, jadi kita menggunakan 5 indera kita untuk memberikan kesan seolah kita itu punya indera keenam gitu loh. Padahal ini semua bisa dipelajari. Oh, Bukan paham. mistis, bukan supernatural. Tapi kayak gitu. indera keenam itu benar ada. Nah, Manusia misalnya yang memiliki Karen indera keenam. mikirin Ada dong. seseorang, misalnya atau Nasir mikirin seseorang, atau Teh Dewi mikirin, tiba-tiba orang itu telepon gitu. Pasti sering kan ngalamin seperti itu gitu. Nah, bisa sebutnya intuisi, perasaan, kata Feeling hati, gitu ya? feeling, apapun itu sih. Maksudnya habis orang itu telepon kita kebayang-bayang orang itu. Nah, kita mikirin si Karen kemana, itu tiba-tiba telepon. Dia telepon. Panjang umur, gue baru mikirin lu. Nah, Nah, tapi apakah Seperti itu itu maksudnya ketidaksengajaan mungkin ya. mungkin sebutannya perasaan, intuisi, kata hati, sebutannya sih macam-macam. Tapi sampai sekarang, sains belum bisa memastikan, membakukan. kalau indera keenam itu ada? Betul. Oke. Nah makanya ini latihannya enak berdua kan, udah suami istri 18 tahun kan. Latihannya di rumah gitu. Berarti bisa dipelajari gitu ya, A ya ini. Kalau mau dilatih bisa dipelajari. Oh gitu ya. Bagaimana dengan ilmu di bawah alam sadar? Itu benar nggak? Jadi ada 3 alam Karen. Alam sadar, kayak sekarang nih kita ngobrol. Sadar nih. Ya, oke. Ada di bawah. Alam bawah sadar, alam tidak sadar. Kalau kita tidur malam hari blackout kan katanya hitam aja gitu. Di bawah alam Itu sadar. tidak sadar. Nah, jadi hipnosis, hipnoterapi di antara itu gitu. Ah, oke. Gitu. Nah ini kan A muncul sama si Teteh. Apa karena lagi rame-rame nih banyak tanggapan bahwa munculnya AA sama Teteh ini mohon maaf nih punten pansos sama pesulap merah. Oh, Gimana? kalau itu mah gimana yang nilai aja. Karena saya sama Marcel juga udah kenal lama. Oh. Iya, kalau orang nganggep siapa pansos siapa, ya sok terserah aja sih. Namanya juga deterjen ya. Namanya juga netizen semuanya boleh berbicara gitu ya A. Kalau berteman lama dengan pesulap merah, tanggapannya Romi tentang pesulap merah gimana? Saya kenal lama dengan Marcel gitu aja sih. Ketanggapannya baik-baik saja. Tapi asas polemik yang terjadi pesulap merah dengan Gus itu apa menurut Iya. si Oke, AA sama si Teteh? itu jalur ya. Iya. Itu bagaimana kita sebagai seniman mengekspresikan isi kata hati kita gitu aja. Ya, jadi sebenarnya mihak kemana nih? Iya. Mihak pesulap merah apa mihak ke Gus nih? Mihak ke kebenaran lebih tepatnya. Yang benar siapa? Yang benar siapa? Yang Di benar antara mereka berdua. Yang benar sebetulnya ada 3 sisi. Sisi pesulap merah, sisi Gus yang benar-benar terjadi gitu. Nah, saya di tengah-tengah. Di tengah. Oh kok berarti cari aman jawabannya itu. Benar banget. Ini cari aman banget. Karena dari tadi ini mancing-mancing gitu loh. Nah, Lo bukan Tapi- mancing, tapi- bukan mancing. Kita kan pengen tahu maksudnya gini, bukan secara teman, bukan. Maksudnya yang menjelaskannya itu ya memang kenyataannya begitu si A. Boleh nggak nah, apa-apa. kalau saya diplomatis karena saya nggak mau besok tayang digoreng cuma bagian yang itu lalu dijahit. Ya kan, dijahit sama editornya dijahit Ya sama itu cari aman Mas Romi Nah. namanya. gitu. Saya diplomatis Ya, aja. tapi memang ada satu hal dari Romi yang luar biasa. Apa? Hidungnya. Aduh, Ya. Alemong Karen. Kasih Karen. Karen Nggak, tapi ya Nggak nggak, guys. nyambung, Karen. Nggak, kan kalau kita bicara si Mas Marcel tuh pesulap tuh dia punya trik-trik ya. Tapi kalau aku tadi ngeliat beliaunya itu bener-bener loh. Itu
bisa ngerti warnanya dan yang lain-lain tanpa disetting loh guys. Memang betul, kalau itu betul. Sebenarnya orang Gimana kalau mau caranya, di hipnoterapi ya, di hipnoterapi sama Mas Romi, jangankan diajak ke hipno. Begitu kita ngobrol berdua aja kita udah terhipno. Terhipno. Iya, betul sekali, betul sekali. Iya, iya karena ada orang yang begitu loh diajak Iya. ngomong lama-lama kayak ke bawah. Iya, distract. betul, Nah, distract. ngobrol aja misalkan gini Itu gini karena gini. apanya tuh kalau di dalamnya itu? Karena dia punya karisma. Karisma, aura. Karisma bisa menghipno, bener nggak Baut? Bener nggak Bauri? Bener Betul, nggak? Iya, betul, betul. betul. Saking gantengnya atau saking cantiknya, Cantiknya, dia ngomong. betul. Kadang kita kalau ada bintang tamu ngomong, aku suka gini kan. Betul, betul. Karena mungkin dia saking ngomongnya dengan gaya Iya, gitu ada. betul. Nah, pulang aja dia. Mau pulang? Kalau Teteh ini kan bisa Jangan belajar. pegang, jangan pegang. Orang gak diapa-apain lu. Teteh, kalau Teteh bisa membaca pikiran ya kan, yang bisa membaca ada warna ini warna ini. Teteh bisa membaca hatinya King Nasar nggak ke suami? Pikir. Bisa. King, bisa, Maksudnya bisa. hati. Maksudnya ini gimana sih? Assalamualaikum. Maksudnya gimana sih Maksudnya pertanyaannya? gimana? Bisa membaca warna apa Iya. tadi Oke, kan? Bang Ori sekarang aku masih satu Berarti bisa pertanyaan. membaca pikiran dan hati Sebelum orang. membaca pikiran aku ke Mas Romi, Ya. apa perasaan Kak Dewi saat ini? Asik. Ya, coba. Tahu nggak? Kenalin Dia kan senyum. Nasir Rafael kenalin. Iya, perasaan dan pikiran Dewi Kan saat ketawa ini tuh kayak ya, apa? Ya, ceria, bener betul. nggak? Sesuai nggak sama hatinya? Coba. Jangan ntar aja ya. Oh gitu ya Teh. Belum dikomen. Kan gue udah ngomong barusan sama Teteh dari hati ke hati. Berarti nggak cari tahu. amannya. Cari aman. Cari aman. Tapi ngomong-ngomong cari aman Teh, ini biar kita terhibur termasuk saya ada penyanyi muda ya yang pasang badan ini membela Keisha Lefronka Teh. Tapi bridgingnya tuh Bridgingnya bagus ya. Iya, tahu nggak lagu-lagunya dia itu makanya mengobati hati besok-besok yang gue terluka. yang duduk di sebelahnya Rian, oke? Dia jadi pintar. Sudahlah, Kami intinya penyanyi itu selalu menjadi menghibur. yang ketiga. Walaupun hatinya sedih, susah dia tetap namanya penyanyi penghibur. Seperti dia membela Keisha Lefronka, Ziva Magnolia. Lagunya Tuh kan. Ziva ini mewakili setengah Perasaan-perasaan. rakyat Indonesia. Ya, setengahnya Bahkan mungkin seluruh. Kenapa? Karena kalau udah Dan- perpisahan iya. itu memang yang terbaik. Kenapa? Kalau sudah kedua sisi tidak bisa saling menghargai. Betul. Iya, untuk kedua apa sisi tidak bertahan? bisa saling bertahan. Betul? Tidak ada kejujuran dalam sebuah hubungan? Iya. Untuk apa bertahan? Lu tenangin Lu dong. kejujuran uang mulu deh kemarin-kemarin bingung gue. Ziva. Ziva, terima kasih. Terima kasih sayang. Buat Kak Aa sama Teteh, bentar dulu di sini. Oh benar dulu. Iya. Kan mau closing, gue Oh bantuin enggak closing. dong. Mohon maaf deh ya. Kan Mas Romi bilang, gua bantuin closing. Kayaknya mau program deh. Iya ya. Iya, udah deh Aa Romi, program sama aku aja deh. Oh iya boleh. Oh cocok. Ada Mas Romi. Ini kan di sini bagus banget. Iya. Rian, mohon maaf nih ya Mohon maaf Rian. ya. Oh iya, 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 coba ya. Kita ya. Saya ganti Rian, Iya, iya, bener. benar. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Oke, Ayo, oke. Ya coba. Oke. Berarti aku baca? Iya, dong. Ini latihan gantiin Iya, Rian iya. ya. Ya coba. Biar Rian lepas. Oke. Ya, ada Rian, ada Mas Romi. Oke. Oke, nah sekarang Ziva pasang badan ketika Casey dibully ya, benar? Iya, Casey iya, ada Pasang dibully. badan itu gimana sih? Keisha. Badannya Kalau dipasang. Keisha lebih suka Esi. Sebentar. Keisha dipasang badan ketika Ziva pasang badan Oh, ketika Ziva. Casey dibully. Pasang Nah, badan Keisha ketika- itu gimana maksudnya? Kamu pasang badan dipasang di badannya? Maksudnya. Tapi kita nggak tahu maksudnya seperti apa, kita lihat videonya. Oke, baik. Jadi memang Ziva ini adalah sahabat yang baik. Ya, Betul. jadi pasang badan buat sahabatnya Keisha. Karena Keisha memang waktu itu kemarin-kemarin ini sangat banyak sekali yang membuli lewat media sosial. Gimana Ya. saya tanggapan kamu, sahabat kamu dibully sehingga kamu mengeluarkan tanggapan tuh, kenapa kamu bereaksi seperti itu? Karena sih sebenarnya aku kan kadang-kadang emang nggak begitu suka ngeliat-liatin komen ya. Cuman kalau terlalu banyak tuh udah bukan di komen lagi, tapi lewat timeline, dan itu Mau nggak mau kebaca. mau nggak gitu mau ya, kebaca gitu. Dan ternyata emang Benar, sebanyak benar. itu yang
menganggap kalau Kesha tuh baper setelah dia tuh kayak mencoba apa ya, bukan meluapkan juga sih, lebih tepatnya cuman sekedar bercerita aja gitu ya mungkin ya. Nggak bercerita juga enggak ya, lebih gimana ya, dia waktu itu kan sempat nge-tweet juga dan aku ngerasa apa ya, orang-orang tuh malah menganggap dia baper, sedangkan menurut aku ya baperan itu kata yang kurang tepat aja untuk disampaikan gitu. Karena kadang emang gimana ya, karena terlalu sering kita ngomong, walaupun kita misalnya bercanda sama orang ya, terus kita bilang sering ngomong baper jadi lupa adab ya. Betul, jadi lupa caranya minta maaf gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi ini yang hampir dilupakan sama kita semuanya ya. Kadang kalau misalkan kita bercanda terlalu berlebihan, terkadang masih banyak sisi-sisi yang harus kita lihat. Betul sekali. Dan itu merupakan attitude atau etika dalam pergaulan. Itu kadang sudah dilupakan. Lebih banyak ke kata-kata, udahlah lu jangan baper gitu kan. betul. Iya, maksudku tuh kayak orang tuh jadi Menyepelekan. mungkin sebenarnya dia emang misalnya dia ngatain atau apa terserah itu, tapi karena respon dari orang yang dikatain itu ternyata sakit hati, terus jadi kata-kata baperan itu dipakai untuk dia tuh nutupin semua itu. Betul. Kayak cuman bercanda kok, baperan Padahal dia sadar dia salah. Padahal dia emang salah kayak gitu. Oke. Nah ini cuitan Ziva juga ada di Twitter nih. King. Gak ada orang yang baperan ya, gak bisa lo nyamaratain limit sakit hati lo sama orang lain. Ada yang kepentok sedikit masih bisa okok aja. Ada juga yang kesakitan nih ya. Salah satu kata-kata okok tuh cuma oke gitu, jangan okok. Ampun lo. Itu Ziva yang nulis. Oh ini Ziva ya? Ada juga yang kesakitan dan langsung biru-biru. Intinya kalau nggak bisa ngerti orang lain, minimal dia nggak usah banyak cincong. Iya. Aku setuju sih sama Ziva. Ini udah kamu saking keselnya ya. Iya. Soalnya terlalu banyak orang yang maksudnya kita Sok jadi tahu gitu. Iya. Kita tuh nggak tahu orang lain itu jenis sakit hati orang tuh beda-beda Betul, gitu, kita nggak betul, bisa iya, samain. Makanya rasain dong gimana rasanya kalau disakitin. Makanya gimana rasanya kalau misalkan diambil duitnya. Tapi iya. Tapi Ziva, Kesha ini pernah curhat banget gak sama Iya. kamu? Ngobrolin tentang masalah ini? Sebenarnya kalau untuk spesifik sih enggak sih, nggak Enggak pernah ya? sih. Oh. Aku tahu banget Kesha nih orangnya, dia bener-bener kuat banget sih. Oh, Kesha oke. orang terkuat, terkeren yang pernah aku kenal. Beneran. Jadi nggak pernah cerita kamu tuh hanya berempati aja melihat berita-berita yang ada buat dia gitu ya. Ini tuh- Tapi menurut kamu Geisha itu sesosok penyanyi yang seperti apa? Iya. Dia penyanyi yang banyak belajar loh. Maksudku kayak dia selama ini emang nggak pernah sama sekali tuh yang Iya. namanya koar-koar atau apapun. Dia malah menjadikan semua komentar-komentar orang itu tuh jadi bahan evaluasinya dia sendiri. Dia nggak pernah ini. Aku tahu banget dia orangnya tuh kayak bakal pelajarin gitu Betul, loh. betul, Tapi betul. orang itu nggak pernah ngeliat itu. Iya. Dan kamu tahu lagunya Geisha sampai mengcover lagunya kan? Bener, dan bahkan itu lagu aku akui itu lagu susah banget. Iya. Emang. Iya, tapi memang sebenarnya ya, karena ini zamannya zaman digital aja, ya kan? Dan adalah yang namanya bendera netizen, yang dimana semua bisa berkomentar. Namun sebenarnya kita juga bisa mempelajari di saat belum adanya digital. I think seperti Nasar dan Dewi di masa-masa itu juga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kalian bisa perbuat di saat nyanyi, perform, bergaya di atas Tidak ada panggung. yang sempurna. Cuma tidak ada Tidak media terekspos. terekspos. Ya. Nah saat ini apa yang terjadi sama Kesha ini sebenarnya sebuah pembelajaran yang pada akhirnya membentuk Kesha untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi. Apalagi Kesha masih muda, yakin ya. Untuk range vokalnya itu masih bisa dipelajari. Tapi di sini Ziva mengcover lagunya Kesha dan banyak yang menanggapi secara positif masyarakat. Ini ada Maaf deh, videonya. ini benar ada video. Tapi yang paling keren dari video itu di saat dia keluar akhirnya Saya dari tahu itu shower. kamar mandi. Itu kamar mandi Hotel Grand Cokro ya? Enggak, saya hafal. Ada apa iya, ya. Ada apa dengan gerencok? Kayaknya, model-model begitu soalnya. Tapi komentar kita melihat video itu sudah pasti positif. Tapi gimana Ya. komentar netizen kita lihat Iya, nih ini dia. komentar-komentarnya.
Anjat. Ma emang dah makin-makin astaga, besok nyanyi sambil kayang salto. Ini konsepnya pelawak lagi cosplay penyanyi sih. Aku mau galau tapi nggak jadi karena nyanyinya gitu. Nonton ini di samping anakku 3 tahun, Mi, dia sedih ya dikurung. Kamu kok bisa sih? Itu toilet Hotel Grand Cokro ya? Udah nggak ada. Tapi Kenapa memang yang sih paling harus di kamar mandi Iya, sayang? lucu banget. Coba. Lucu Gimana banget. kamu punya ide itu gimana sih kok di kamar mandi? Kenapa harus di toilet Hotel Grand Cokro? Itu mah kebetulan aja mungkin lagi ada di situ. Oh. Gimana coba? I think Itu kenapa di kamar mandi karena emang gimana ya, kita tuh kalau nyanyi di kamar mandi tuh jadi merasa enak aja gitu. Iya. Kayak gema-gemanya tuh bikin kayak ih suara gue bagus. bagus iya benar. Aku juga Pas suara. keluar, biasa aja suaranya. Iya. Suara aku juga bagus banget hanya di Tapi kamar mandi. kayaknya nggak seru kalau misalkan kamu nggak nyanyi secara langsung di kita ya, di depan Waduh. kita ya. Ya harus Ya. nyanyi dong, ayo dong. Ya tapi ntar dulu. Ntar dulu kamu mau nyanyi kan, Mano, bisa kan? nyanyi dong. Semoga ya, Hah? semoga bisa ya. Tapi ntar setelah sesaat lagi kita akan nyanyi mendengarkan suara Ziva. Iya, Ya. tapi- Udah dibagi-bagi hadiah.